Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sisi Lain Pekerja, channel yang membahas tentang segala sesuatu yang saya tahu dan saya ingin share ke kalian. Hari ini saya akan membahas tentang tutorial penggunaan Ybook Yudhistira. So, enjoy this video guys. Nah, apa sih Ybook itu? Pertama, jadi Ybook adalah sebuah aplikasi buku digital yang diciptakan oleh penerbit Yudhistira untuk menunjang atau membantu pembelajaran siswa di kelas. Aplikasi ini dibuat khusus untuk guru dan kalau Bapak Ibu ingin menggunakannya silakan hubungi tim marketing kami. Saya akan masuk ke aplikasinya. Nah, ini tampilan depan ya. Jadi ada tombol start di sini ataupun logo dari cover buku. Silakan diklik yang mana saja. Ketika panahnya sudah berubah menjadi tangan seperti ini, itu berarti bisa diklik. Kita akan mulai. Diklik. Nah, akan loading sebentar, kemudian akan ada panel di sebelah sini. Nah, panel ini belum terbuka pada awalnya. Jadi kalau ingin membukanya silahkan diklik 2 kali, diklik kiri. Nah, seperti ini. Nah, pada tampilan awal ini adalah tampilan cover buku. Di sini saya akan menjelaskan fiturnya satu persatu. Jadi ini panel yang berguna ini, warna biru ini, berguna untuk mengkontrol atau melakukan kontrol terhadap Ybook ini. Saya akan mulai dari tengah dulu, ada next page dan previous page, itu pastinya untuk memajukan dan memundurkan halaman. Kita akan coba seperti ini. Nah, ini maju ke halaman berikutnya, kemudian ini mundur ke halaman sebelumnya. Ataupun juga kalau biasanya kan kalau next page, ini kan 4, 5, 6, 7, itu kan kalau halamannya dekat memang yang ingin kita buka mudah saja ya. Tapi ada lagi di sini fungsinya adalah page list. Jadi list dari halaman ketika kita ingin melompat ke halaman yang kita inginkan. Contohnya kita mau langsung ke halaman 60 misalkan. Kita klik halamannya di sini. Nah, kemudian kita close, otomatis dia akan langsung lompat ke halaman 60. Jadi nggak mungkin kan kalau misalkan dari halaman 1 sampai 60 kita next nggak mungkin. Sebenarnya mungkin aja tapi mungkin akan memakan waktu yang lama. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi ada fungsi dari toggle pane. Jadi toggle pane ini berfungsi untuk mengembalikan halaman mana yang terakhir tadi kita buka. Nah, saya akan klik ini. Nah, tadi di halaman 8 dan 9. Kalau kita klik toggle pane, jadi kembali lagi ke halaman yang terakhir kita buka. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita melompat seperti tadi, contohnya ini pembelajaran tentang bebek, kemudian kita lompat ke pembelajaran tentang protein dan lemak, dan seterusnya. Kita ingin kembali ke halaman yang sebelumnya, karena kita mungkin lupa halaman berapa sih tadi. Nah, itu klik ini, toggle pane. Kemudian di sini juga ada zoom out dan zoom in, sudah jelas. Kaca pembesar, ada logo minus dan plus. Ini untuk membesarkan halaman atau zoom. Kemudian mengecilkan halaman. Seperti yang sudah kita tahu, kalau ada kaca pembesar tentunya untuk membesarkan. Dan ini mengecilkan halaman. Kemudian kita akan coba di beberapa halaman yang lain. Nah, seperti ini. Fungsi berikutnya adalah curtain tool. Nah, ini fungsinya untuk menutup sebagian halaman. Contohnya seperti ini. Saya akan klik. Nah, ini bisa dari berbagai arah. Dari kanan, kiri, atas, bawah. Jadi kalau mau menutup sebagian halaman, contohnya kita klik seperti ini, kemudian kita drag atau kita geser. Nah, jadi sebagian halamannya terlihat, sebagiannya tidak. Ataupun dari sini saya ulang lagi, dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan kalau ingin memfokuskan ke beberapa pelajaran saja. Kita klik tombol done kalau sudah. Ya. Nah, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi setelah fungsi dari curtain tool, kita akan coba explore yang lain, menu-menu yang lain. Jadi tadi 5 icon di atas sudah, 5 menu di atas sudah. Kita klik di sini juga bisa. Tadi saya lupa menjelaskan di awal. Ini kita bisa ketikkan kalau ingin melompat langsung ke halaman tertentu, bisa kita ganti saja di sini angkanya. Nah, ketika kita klik pada halaman ini, jadi nanti akan tombol virtual keyboard. Virtual keyboard ini jika memang nanti ada beberapa guru yang ingin menggunakan tablet, jadi tidak menggunakan mouse, bisa pakai keyboard yang tersedia di sini. Ini juga kita bisa lompat halaman ketika kita ketikkan angka di sini, contohnya halaman 20. Nah, kemudian kita enter. Nah, dia akan lompat ke halaman 20. Kemudian untuk menghilangkan virtual keyboard ini ada tombol hide di sini. Hide, diklik, akan hilang langsung. Baik, kita akan masuk ke fitur yang selanjutnya atau menu yang selanjutnya. Saya akan coba di sini. Saya akan zoom dulu sedikit. Nah, di sini ada soal yang harus dijawab. Jadi, ayo menulis, jawablah pertanyaan berikut menjadi sebuah tulisan. Nah, di sini ada yang namanya pen tool. Di sini ada banyak sekali fungsinya. Yang pertama pen, sudah jelas untuk menulis. Jadi contohnya, apakah kamu suka bersyukur atas nikmat sehat yang telah Tuhan berikan? Misalnya kita bisa gambar atau tulis seperti ini, suka. Nah, tapi kan kalau misalkan menggunakan pen atau pulpen, kalau menggunakan mouse kan biasanya tulisannya kurang bagus. Jadi ini biasanya untuk yang menggunakan tablet bisa digunakan touchscreen. Kita bisa hapus di sini. Yang pertama di sini ada eraser, penghapus manual, kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Ataupun menggunakan clear all. Di sini ada logo tempat sampah, kita klik saja. Nah, dia akan hilang semua. Kalau tadinya tidak rapih menggunakan pen, kita bisa menggunakan teks di sini. Kita klik di sini. Kita tuliskan suka pada keyboard. Nah, pen ini berguna untuk menulis, teks ini berguna untuk menuliskan teks dengan inputan yang rapi. Kemudian kalau memang warnanya atau ukurannya kurang besar, kita bisa pilih di sini, ada 8 pilihan warna. Tinggal diganti saja seperti ini. Ataupun tulisannya kurang besar, di sini ada 4 ukuran. Nah, ini yang paling besar, contohnya seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian jika memang sudah, ada lagi fungsi-fungsi yang lain seperti pada layar ada rectangle, ini untuk pastinya membuat kotak, kemudian ada oval, membuat lingkaran atau elips, kemudian ada stabilo untuk memblok beberapa bagian yang ingin difokuskan, kemudian ada hand tool, ini untuk memindahkan objek, dan yang terakhir seperti saya jelaskan tadi ada eraser, ini untuk menghapus satu persatu. Oh, tadi saya lupa ada line di sini juga, jadi ini untuk menjodohkan, biasanya soal menjodohkan ini bisa diklik seperti ini. Ada tombol clear all atau logo tempat sampah, diklik saja. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik checklist di sini dan seperti itu. Itu dari pen tool. Kemudian ada lagi fitur yang lain, yaitu yang namanya pin tool. Saya akan zoom lagi, mungkin ini cocok untuk kegiatan seperti ini. Nah, di sini ada pin dari A sampai E, kemudian checklist dan silang. Ini sangat berguna untuk membuat latihan kepada anak-anak jika ingin digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini checklist seperti ini. Jika memang dibutuhkan, rajin berolahraga, melakukan atau tidak, seperti ini. Kemudian silangnya di sini. Ini bisa saja dieksplor sesuai dengan kebutuhan, ataupun bisa menggunakan A, B, C, D
pin ABCD ini berguna jika nantinya ada soal pilihan ganda. Seperti ini tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian kalau memang sudah selesai nanti diklik tempat sampah atau clear all. Seperti ini. Saya ulangi lagi sedikit mungkin. Jika sudah, contohnya pada pengajaran atau pembelajaran hari ini kita sudah memberikan jawaban seperti ini, kita bisa melakukan screenshot. Ini berguna untuk nantinya jika memang kita sudah memberikan pelajaran, kemudian pelajaran ini ingin disimpan suatu hari nanti. Misalkan ingin menjadi bahan ulangan atau ujian, ini karena sudah pernah kita ajarkan, mungkin nanti kita tampilkan lagi di ujian. Ini kita bisa screenshot. Nah, ketika ada tombol seperti ini, file screenshotnya ada di mana? Kita bisa minimize dulu. Di sini ada tombol minimize. Nah, ada folder data di Ybook ini, di folder Ybook. Kemudian ada folder screenshot. Nah, ini adalah hasil dari screenshot kita tadi. Nah, seperti ini. Kemudian sudah jelas juga di sini nama filenya adalah screenshot underscore. Ini adalah tanggal capture dari pembelajarannya atau dari capture kita yang sudah dilakukan tadi. Jadi bisa juga mengingatkan kita kalau nantinya memang kapan sih pembelajaran ini dilakukan. Nah, ini bisa sangat berguna. Di sini ada metadatanya, silahkan dilihat saja. Kita kembali lagi ke Ybook. Kita masuk lagi. Nah, Ybooknya ini adalah tampilan sudah di restore ya, jadi sudah kecil. Di sini ada minimize, kemudian di sini ada normal screen. Ini dibesarkan lagi, jadi full screen kembali. Tadi jika ada screenshot, saya akan checklist dulu di sini dan kembalikan ke halaman yang lain. Nah, saya akan coba contohkan untuk pin beberapa soal. Contohnya nomor 1 ini A, kemudian nomor 2 ini B. Ini saja. Nomor 3 C. Nah, saya akan memotong. Fungsi yang berikutnya adalah crop tool. Seperti yang kita tahu kalau di handphone biasanya ada cropping atau menggunting atau memotong beberapa halaman, beberapa bagian halaman. Nah, ini bisa dilakukan. Saya akan mengcrop soal 1 sampai 3 yang sudah kita isi tadi. Nah, seperti ini. Kita akan geser. Pinnya kita geser seperti ini. Nah, kalau sudah memang beberapa bagian memang sepertinya tidak perlu ditampilkan. Contohnya kita memfokuskan kepada 3 halaman, 3 soal ini saja. Kemudian kita bisa juga lakukan screenshot atas hasil yang telah kita potong atau kita crop tadi. Seperti ini. Kemudian dia akan tersimpan di folder yang tadi, folder screenshot. Kita hapus pinnya, kemudian kita done. Kita kembali lagi back. Nah, ke halaman full lagi. Kemudian pada bagian akhir ada paling bawah ada tombol home dan setting. Pertama saya akan jelaskan setting dulu. Ini setting untuk menampilkan beberapa setting halaman. Jadi kalau normalnya kan buku adalah 2, yaitu tampilan halaman kanan dan halaman kiri, genap dan ganjil. Kalau 1, ini kita praktekkan, bisa saja menjadikan jadi 1 halaman buku. Ataupun 1 lagi yaitu setengah halaman. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke normal lagi. Dan fungsi yang terakhir adalah home. Tombol home ini ketika diklik, dia akan kembali lagi ke halaman depan aplikasi Ybook. Jadi kembali lagi ke start dan cover. Kita masuk lagi. Saya akan menunjukkan sedikit lagi fitur yang terdapat di dalam Ybook. Nah, ketika Bapak Ibu guru melihat logo seperti ini ada logo player. Kalau ada play seperti ini, berarti ini tandanya ada videonya. Saya akan contohkan. Bisa kita play. Daun menggunakan energi dari cahaya matahari, karbon dioksida dari udara, dan air dari tanah untuk membuat makanan. Proses pembuatan makanan oleh tanaman hijau dikenal sebagai fotosintesis.
Kalau sudah selesai, tekan atau diklik tombol back, nah itu akan tertutup lagi layarnya. Ataupun, nah ketika ada logo seperti ini, logo nada, ini berarti bukan video tetapi hanya ada suara atau MP3 atau audionya. Silahkan diklik. Nah, ini sangat cocok sekali karena pembelajarannya tentang lagu yang nantinya memang ketika gurunya tidak tahu atau kurang begitu familiar dengan lagunya, ini bisa di play seperti ini. Jadi ketika di play bisa juga di pause ataupun bisa dipercepat. Kita ingin di menit berapa, misalkan seperti ini. Di play lagi. Ataupun jika memang sudah cukup, misalkan satu kali saja atau satu kali ref, di stop bisa saja. Kemudian di close. Layarnya akan tertutup. Sepertinya sudah semua dari fitur Ybook ini. Jadi kalau nantinya ingin mengeksplor lebih lanjut, silakan hubungi tim marketing penerbit Yudhistira untuk mendapatkan aplikasi Ybook ini. Kasih jempol ke atas kalau suka video ini dan kasih jempol ke bawah kalau nggak suka video ini. Jangan lupa subscribe dan share, kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Dan jika ada pertanyaan mengenai Ybook ini, silakan ditinggalkan di kolom komentar ataupun request tentang video apa lagi yang mau kita buat selanjutnya. Baik, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.